Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk berkumpul bersama, untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu agar kiranya kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar kiranya kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar kiranya setiap hari kami boleh semakin menyerupai anak-Mu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, sebab kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba-Mu dengan hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kiranya hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jadi beberapa waktu yang lampau, mungkin sekitar 2-3 bulan, saya itu ketemu dengan satu wanita di tempat gym. Jadi saya nge-gym, jadi saya memutuskan setelah saya pulang dari Amerika Serikat, saya berusaha nggak nge-gym. Tapi saya sudah terbiasa nge-gym, akhirnya saya berkata, oke, saya harus nge-gym. Ketika saya nge-gym selama beberapa waktu, 2-3 bulan yang lalu, saya ketemu dengan seorang wanita. Dan dia menceritakan tentang kehidupan dia. Dia menceritakan kehidupan dia tidak kuliah. Dia tidak kuliah kenapa? Karena dia pertama memang tidak ingin menyelesaikan kuliahnya. Jadi dia sempat kuliah tapi dia tidak ingin menyelesaikannya. Jadi karena dia merasa bidang yang dia geluti itu tidak sesuai dengan hatinya. Lalu berikutnya yang kedua, karena memang keluarganya ini, papa mamanya ini terkena masalah ekonomi. Jadi dia tidak bisa mengambil jurusan yang lain. Jadi dia tidak enak untuk mengambil sekali lagi bidang yang lain. Mah, saya udah ambil bidang A, tapi akhirnya saya mau ambil bidang B. Mulai lagi dari awal. Jadi dia bilang tidak bisa gitu loh. Dia tidak bisa menyelesaikan kuliah dia. Dia mau kuliah tapi tidak bisa menyelesaikan karena bukan bidang dia yang pertama, yang kedua orang tuanya tidak mempunyai biaya. Tidak mempunyai biaya. Lalu berikutnya singkat cerita dia cerita lagi dia tentang kehidupan dia cerita terus saya hanya mendengarkan dengan seksama. Karena saya perhatikan ternyata orang-orang zaman sekarang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Iya kan, anak-anak zaman sekarang. Jadi saya dengarkan dan lalu dia mengatakan seperti ini. Kok tahu nggak? Dalam hati saya bilang, saya belum tahu, kamu belum cerita. Dan dia mengatakan, kok tahu nggak? Ternyata saya itu harus bekerja kok. Padahal saya nggak dapat S1, tapi saya harus bekerja. Ketika saya harus bekerja, saya harus membiayai kedua orang tua saya. Saya anak tunggal, saya harus membiayai orang tua saya harus memperhatikan orang tua saya harus memikirkan mereka bagaimana. Saya bekerja, uang saya bekerja kasih ke keluarga. Langsung saya terpanah, terpesona. Ini anak luar biasa sekali. Iya kan? Masih muda, masih umur 25 tahun, tetapi wanita. Tetapi dia bisa langsung bekerja, uangnya kasih ke orang tuanya. Wah, saya pikir ini luar biasa sekali. Dan dia mengatakan orang tua saya itu bergantung sama saya. Wah, akhirnya saya tanya, kalau boleh tahu, orang tua kamu bergantung dalam hal apa? Kamu bantu orang tua kamu seperti apa? Ceritakan ke saya. Dia cerita begini, jadi ada beberapa hal sih kok. Jadi orang tua saya itu, dia bilang begini, orang tua saya itu, khususnya mama saya ya, mama saya. Jadi mama saya ini kadang kala ini, dia suka beli baju di Shopee begitu ya. Dia minta saya beliin, ya kan? Saya pikir diganti, ternyata nggak diganti, berkali-kali. Ya udah saya diam. Bagi saya itu nggak apa-apa lah, itu pengorbanan saya buat mama saya. Oh begitu ya. Jadi mama kamu sering beli baju di Shopee, kadang-kadang dia bilang, kadang-kadang beli baju di Shopee, tapi dia tidak pernah ganti. Begitu? Iya. Lalu berikutnya, apalagi yang orang tua kamu itu bergantung sama kamu? Dia bilang begini, saya itu beli mesin debu. Saya nggak tahu katanya mesin debu, jadi mesin ini bisa jalan sendiri gitu kan, menghisap debu. Dan itu kadang mama saya kalau udah pinjam mesin debu itu, dia itu nggak balik-balikin. Saya kesal sekali. Oh begitu.
Iya udah nggak dibalikin, terus taruh di mana nggak dikasih tahu, harus saya cari-cari begitu. Oh begitu ya. Terus akhirnya saya tanya sama dia, cuman 2 hal itu? Iya, orang tua saya hidup dari saya. Dan akhirnya saya tanya, kamu yakin orang tua kamu hidup dari kamu? Iya. Terus akhirnya saya tanya, kamu tinggal di rumah milik kamu apa milik papa mama kamu? Milik papa mama saya. Terus kamu tiap hari makan, siapa yang belanja? Mama saya. Terus kamu ada kasih uang belanja nggak? Kadang-kadang. Dan saya langsung terpikir, orang ini narsis sekali. Padahal dia hidup dari mamanya, dia hidup dari papanya, dia tinggal, dia nggak bayar listrik, dia nggak bayar air, dia nggak bayar makan, kadang-kadang dia bayar makan, dia nggak bayar apa, dia nggak bayar biaya keamanan. Saya punya rumah dan itu harus bayar biaya keamanan, betul ya? Tiap bulan begitu loh. Rumah kita dirampok atau tidak, tetap harus bayar biaya keamanan. Meskipun dirampok pun tetap kita harus bayar biaya keamanan, tetap begitu loh. Air juga kalau misal kita nggak pakai, tetap kita harus bayar. Kalau kita pakai, makin banyak, makin mahal. Listrik kalau kita pakai AC terus, itu bisa berapa juta begitu kan. Kalau misal rumah kita, apalagi rumah dia, saya dengar itu 3 lantai. Dan dia hanya, istilahnya gini, kalau kita ngekos juga. Kalau kita ngekos sebulan bisa berapa begitu kan. Tapi saya mikir gitu, wah ini luar biasa sekali anak ini. Anak ini mengatakan orang tua saya bergantung dengan saya. Padahal kenyataannya dia yang bergantung kepada orang tuanya dia. Padahal dia yang hidup dari orang tuanya dia. Padahal dia yang makan dari orang tuanya dia. Tetapi kok bisa seperti ini ya? Saya terpikir, ketika terpikir saya bingung dan akhirnya saya cerita ke mama saya. Mama saya juga ketawa. Dan akhirnya saya mengatakan inilah manusia zaman sekarang. Bukan hanya anak zaman sekarang, tetapi manusia zaman sekarang. Coba saudara sekalian, kita perhatikan, turunkan lagi slide-nya, kita akan belajar dari Mazmur 24. Mazmur 24 ini menarik saudara sekalian. Ternyata manusia seperti wanita ini, seperti wanita yang usia 25 tahun ini. Karena kenapa saudara sekalian? Alkitab mencatat di dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah pemilik dari segalanya, betul ya? Bumi milik Tuhan. Bukan hanya bumi tetapi semua yang di dalamnya. Baik itu kursi kita, baik itu pasangan kita, baik itu binatang, baik itu mobil, baik apapun juga. Semua yang di dalam bumi itu adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak milik Tuhan. Bahkan semua yang tinggal di dalamnya. Manusia, binatang, apapun juga. Itu semua milik Tuhan. Kenapa? Dikasih tahu bukan hanya Tuhan pemilik segala sesuatu, Tuhan sebagai penguasa. Kenapa? Karena dia memiliki segala sesuatu. Karena dia yang menciptakan. Karena dia pencipta segala sesuatu. Dia pencipta fondasi bumi. Dia pencipta langit. Dia pencipta semuanya. Dia pencipta bahkan. Ketika kita punya anak, ketika kita punya cucu, Tuhan yang menciptakan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah merawat anak kita atau cucu kita di dalam kandungan sampai dia keluar. Bahkan ketika dia keluar, dia sudah lahir, bahkan Tuhan yang menjaga dia sampai dia dewasa. Saudara sekalian, ini semua Tuhan, miliknya Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Tetapi kok kita ngeklaim gitu loh. Tuhan. Iya kan? Kita bisa bilang, Tuhan, aku udah berikan semuanya pada Engkau. Iya kan? Aku itu udah melayani Tuhan, aku itu udah datang ke gereja, aku udah kasih uang. Orang semuanya dari Tuhan kok. Kita hidup dari Tuhan. Kok bisa-bisanya kita sombong begitu saudara sekalian ya. Dan ini seperti anak ini. Orang dia yang hidup dari orang tuanya. Dia mengatakan apa? Tuhan. Dia mengatakan orang tuanya yang hidup dari dia. Padahal orang tuanya cuman minta barang-barang di Shopee. Saya mendingan beliin barang-barang di Shopee daripada belanja. Saya belanja saudara sekalian. Karena istri saya kerja di Siloam. Ya kan, jadi saya lebih fleksibel. Jadi saya seperti ya bapak-bapak gitu kan. Bapak-bapak yang belanja. Ketika saya belanja dia bilang, tingginya berapa kok? Ditanya tinggi, bukan harganya berapa gitu kan. Tingginya berapa kok? 2 meter nyampe kok, ya kan. Beli ayam begitu kan, dada ayam. Berapa gitu kan, perhatiin, ternyata naik terus, ya kan. Waduh, apalagi pas waktu itu, pas Idul Adha ya. Itu naik itu kan harga kan, telur naik, akhirnya saya mikir kok saya jadi kayak begini. Iya kan, ke ibu-ibu gitu lihat telur, lihat sayur naik lagi gitu kan, beli bawang begitu kan berapa gitu kan, nego, ya kan kayak ibu-ibu kan coba ramah gitu sama penjualnya gitu kan, kalau ramah kan dikasih lebihan gitu kan, ya kan. Kita nggak sadar gitu saudara sekalian bahwa semuanya
Iya kan, bawang, ayam, termasuk uang kita bisa belanja, itu semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan, tapi kok kita bisa bilang, Tuhan, aku udah berikan segalanya, kenapa kita sombong begitu sama Tuhan? Kenapa kita itu mengeklaim, Tuhan aku memang, uang ini memang milik aku memang usaha aku dapatkan jabatan, aku dapatkan situasi, aku dapatkan kebahagiaan, aku dapatkan kenikmatan, aku mendapatkan kesenangan, aku mendapatkan segalanya, itu karena usaha aku. Firman Tuhan mengatakan enggak, itu bukan usaha kamu, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada engkau, dan itu bukan milik engkau, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan terhadap engkau. Engkau tidak bisa ngeklaim. Seringkali kita sombong banget sama Tuhan begitu loh. Kita pikir, Tuhan aku udah datang ke gereja, seminggu sekali udah cukup. Ketika diminta pelayanan lagi kita marah, kita kesal. Tuhan kenapa mengambil aku daripada keluargaku? Tuhan kenapa mengambil aku daripada waktu kesenanganku? Tuhan kenapa mengambil aku daripada waktu keluargaku dan sebagainya? Kita selalu komplain sama Tuhan. Kita merasa kita yang memberikan kepada Tuhan. Tapi kita lupa. Sebetulnya Tuhan yang memberikan kepada kita. Kita hanya mengembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita. Kenapa kita sombong seperti itu? Makanya dikatakan siapa? Ayat 3 dan ayat ke-6. Siapakah yang mampu berhadapan dengan Tuhan? Siapa? Dikatakan apa? Mereka yang kudus. Kudus itu dari segi apa? Tangan. Tangan kita harus kudus, hati kita harus kudus, jiwa kita harus kudus, bahkan lidah kita harus kudus. Kehidupan kita mencari Tuhan. Betul ya? Di sini dikatakan, di pasal 24 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat. Saudara sekalian, Tuhan yang memberikan berkat. Tapi sedihnya adalah, kalau Tuhan yang memberikan berkat, harusnya kita mencari siapa saudara sekalian? Kita mencari Tuhan ya. Tapi seringkali kita hidup, kita itu lebih fokus kepada mencari berkatnya daripada mencari sang pemberi berkat. Kita lebih sering menghabiskan waktu kita untuk bersama dengan berkat itu daripada menghabiskan waktu dengan sang pemberi berkat. Kita seringkali fokus kepada dunia daripada fokus kepada Tuhan. Seringkali kita nggak tahu diri, saudara sekalian. Kita salah fokus. Kita nggak tahu diri, saudara sekalian. Bahwa kita harusnya larinya ke Tuhan. Kita sadar bahwa karena apa? Karena apapun yang Tuhan berikan itu adalah memang itu bagian kita. Dan kita tidak bisa mendapatkan apapun kalau Tuhan tidak berikan apapun. Saudara sekalian, saya teringat saudara sekalian. Jadi ketika saya ke Amerika Serikat selama 8 tahun itu, saya mengunjungi II saya. Tapi menariknya adalah, jadi II saya ini dia tinggal di New York. Seingat saya belum pernah ketemu dengan II saya. Saya belum pernah ketemu dengan II saya. II saya pernah ketemu sama saya, tapi ketika saya masih berapa bulan. Gitu. Jadi berapa bulan kemudian saya nggak tahu rupa dia juga nggak tahu rupa saya. Mama saya mengatakan, kamu punya II di New York, jadi kamu datang ke sana gitu kan jenguki dia. Terus akhirnya saya download WeChat karena dia pakai WeChat. Akhirnya kita ngobrol. Akhirnya saya ke New York untuk kunjungin dia. Ketika saya kunjungin dia memperhatikan saya gitu. Ketika saya sampai di New York, sampai di rumah dia memperhatikan ada beberapa hal. Beberapa hal apa? Ketika saya datang nyampe di rumah dia bilang, ayo kamu silakan bisa ambil minum, kamu bisa ambil minum sendiri, kamu nanti kalau mau nyuci baju di sana, kamu masuk aja di sana gitu kan. Kamu kalau mau nyalain TV, ini TV di depan kamu nyalain aja. Kamu kalau panas, waktu itu saya datangnya pas summer, kalau kamu panas kamu pakai AC aja, ini remote-nya. Kamu kepanasan nggak? Kepanasan. Tapi saya diam aja, saya diam duduk di situ. Kenapa saudara sekalian saya diam duduk, meskipun dia tunjukin semuanya, dia mengatakan udah kamu buka aja kulkas, kamu mau ambil minuman apa, kamu ambil, kamu mau makan apa, kamu makan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap diam. Kenapa saya diam saudara sekalian, tahu nggak? Kenapa nggak enak hati saudara sekalian? Karena itu didikan dari, akhirnya II saya ketawa. Ketika dia ngeliatin saya, semuanya saya diam, dia ketawa. Dia belum pernah ketemu saya, selain saya masih berapa bulan. Dia mengatakan, kamu itu persis seperti kungkung kamu. Jadi kungkung kamu itu ngajarin kita semua anak-anaknya, kalau kamu masuk rumah orang, kamu harus tahu diri. Nggak boleh masuk ke sana, ya kan nyalain AC, masuk kamar orang, segala macam kan, ambil makanan. Meskipun mereka oke, tapi tetap kadang mereka hanya oke hanya untuk sopan santun saja, tapi tetap hati kamu tetap, iya, kamu tetap harus jaga diri. Mungkin dia
nggak rela juga kamu masuk ke kamar dia kan, masuk ke kamar dia, lihat ini make upnya di mana, masuk ke kamar mandi dia. Harus ada sopan santun tata krama. Kamu harus diam di sana. Iya kan, sampai dia nunjukin, sampai dia buka jalan, sampai dia tuntun kamu, baru kamu boleh melangkah. Dan akhirnya seperti itu gitu. Itu kebiasaan yang saya dididik oleh mama saya. Jadi saya diam aja, dia mengamati, meskipun panas, saya kipas aja pakai kertas gitu kan. Ya kan, nggak berani nyalain AC. Kenapa? Karena biarkan dia nyalain AC. Saya tahu diri, saya ada di rumah orang. Itu diajarkan oleh kungkung saya gitu. Ya kungkung saya nggak ngajarin saya, tapi kungkung mengajarkan anak-anaknya, termasuk Ii dan mama saya. Mama saya mengajarkan saya, itu adalah etika. Kalau kamu di rumah orang, kamu harus tahu diri. Sama, kita itu berada di dunia. Dunia ini ciptaan Allah, kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri bersama dengan Allah. Kita harus benar-benar menghargai Allah. Lalu saudara sekalian, salah satunya apa ketika saya nginap di situ? Bukan hanya saya nggak berani gerasak-gresek gitu istilahnya. Saya nggak tahu itu gerasak-gresek itu benar nggak sih. Bukan hanya saya nggak berani gerasak-gresek gitu saudara sekalian. Tetapi kalau kita nginep rumah orang, saudara sekalian, apa yang biasa kita lakukan? Ya kan, apa bisa kita lakukan? Jadi habis makan malam gitu kan, dia sediain makan malam segala macam. Terus apa yang kita lakukan biasanya? Iya ya, padahal kita tamu ya, kita tamu. Iya tahu diri betul. Jadi saya bilang nggak apa-apa, kamu tamu, kamu duduk aja, kamu diam. Saya nggak bisa, gitu loh. Tahu diri. Orang udah masakin, saya tahu kan, masak itu nggak mudah. Belanja lagi kan, lama begitu, udah persiapin meja segala macam. Masa saya habis makan udah disiapin, habis saya makan ya udah pergi aja nonton tidur. Itu kan nggak tahu diri banget nih. Jadi saya tanya, apa yang mau dibantu? Seperti biasa lah orang tua ngomongnya apa? Nggak perlu dibantu, bisa sendiri, iya kan? Tapi saya bilang nggak bisa, apa yang perlu saya bantu? Karena apa? Saya nggak enak, gitu. Saya nggak enak. Sekali lagi saya tinggal di tempat dia, saya hidup dari dia selama beberapa lama. Saya harus ada kontribusi, saya harus bisa bantu. Dan saya tahu diri sekali lagi, saya tahu diri dan sadar diri. Dan saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Oh, kamu cuci aja di sini. Ya kan? Kamu cuci di sini. Saya cuci. Terus besoknya saya tanya lagi, apa yang saya bisa bantu? Ditambahin tugas saya. Iya kan? Bukan hanya cuci ini tapi juga cuci itu. Terus selama 1 minggu saya nginep di sana, dia nggak tanya lagi. Saya nggak tanya lagi dan juga nggak kasih tahu saya lagi apa yang saya kerjakan. Kesimpulannya apa? Setelah selesai makan, itu udah menjadi kewajiban saya, bersihin semuanya. Dia nggak ngelakuin apapun. Dia tidak bersihin, dia tidak harus kasih tahu saya, dia tidak harus bantu saya, enggak. Dia cuma diem gitu loh. Abis dia makan, dia pergi. Itu tugas saya gitu, gantian. Apakah saya ngeluh? Ada sih. Ya kan, mikir kan, saya tamu kok, saya jadi babu gitu. Ada sih perasaan kan, mikir, aduh, saya kan mau nolong, ini kok malah jadi saya kerjain semua. Tapi sekali lagi, saya ingat kata-kata mama saya. Meskipun kamu harus kerjain semua, kamu kerjain semua, kenapa? Karena kamu tinggal di rumah dia. Kalau kamu bisa bantu, kamu bantu. Jangan jadi orang nggak tahu diri. Mama saya selalu ngomong gitu. Dari semenjak saya kecil. Dari meskipun mikir ya, kok jadi saya kerjain semua gitu kan. Tapi saya kerjain semua karena apa? Sekali lagi, saya tahu diri. Saudara sekalian, di sini Tuhan mengatakan kepada kita hidup di dunianya Tuhan. Bahkan kita tinggal di sini, di dalam dunia, itu juga ketika kita bisa tinggal, itu juga dari Tuhan. Ketika Tuhan kasih pekerjaan, itu memang pekerjaan itu dari Tuhan. Ketika kita bisa berkeluarga, pasangan itu dari siapa? Dari Tuhan. Wah, benar saudara sekalian. Kalau saudara hidup seperti saya yang sering berkeliling, melalang buana, dan saya sadar itu satu hal. Pasangan itu dari Tuhan. Kita coba cari, ya kan? Kita cocok sama yang A, kita jatuh cinta sama yang A nggak jatuh cinta sama kita. Sedih. Terus kalau kita nggak jatuh cinta sama si B, tapi si B jatuh cinta sama kita, celaka kan? Kita mencintai orang yang tidak mencintai kita, tapi kita tidak mencintai orang yang mencintai kita. Susah gitu loh, selalu nggak pernah sinkron gitu kan, susah begitu kan. Ketika sama-sama cinta, waktunya salah. Itu kan, maksudnya apa? Saya sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan, ya kan? Jadi nggak sinkron. Jadi akhirnya berakhir Tuhan. Akhirnya saya sadar gitu, ketika kita bisa dipertemukan dengan pasangan kita, itu semua dari Tuhan. Ketika kita bukan hanya dipertemukan, tapi dipersatukan. Banyak orang dipertemukan dengan pasangannya, tapi nggak dipersatukan.
Saya dengar tuh ada ada kata-kata yang lucu. Kadang Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang bukan untuk kamu bersama dengan dia, tapi setidaknya kamu bisa tahu restoran-restoran baru. Ih, bener juga saya pikir. Restoran-restoran baru. Bener, jadi seringkali kita dipertemukan dengan seseorang, tapi kita nggak dipersatukan. Kita hanya tahu tempat nongkrong yang baru, kita cuma tahu tempat makan yang baru, kita cuma tahu tempat kopi yang baru, tetapi kita tidak dipersatukan. Kita dipertemukan dan dipersatukan itu butuh Tuhan. Lalu berikutnya, ketika kita sudah menikah pun di dalam pernikahan tersebut, kita butuh Tuhan, supaya Tuhan yang menjaga. Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang mempersatukan, dan Tuhan yang menjaga pernikahan kita. Kita butuh Tuhan loh. Kalau kita habis. Dan akhirnya saya sadar Tuhan, bahkan setiap detail dalam kehidupan saya butuh Tuhan. Ketika saya melihat ada anak yang baru lahir, ini ada beberapa anak baru lahir gitu, saya melihat jemaat dan teman-teman lahir gitu kan. Ketika mereka saudara sekalian hidup hari demi hari, itu butuh penyertaan Tuhan loh. Bener loh. Kalau enggak, kita nggak sadar kan mereka masih bayi, mereka ambil apa aja masukin ke mulut, cilaka gitu loh. Dan saya waktu 2 hari yang lalu, saya waktu lagi ngepel gitu kan, saya mau ngepel, tapi saya ambil pelnya itu yang nempel dengan kaca. Dan saya nggak tahu, ternyata kacanya itu agak retak. Dan sekali lagi, kulit saya itu kan kulit yang paling tipis di muka bumi. Jadi saya ambil pelnya, lalu berikutnya saya terkena, ini jari saya di sini, itu terkena kaca yang agak retak begitu. Tek gitu kan, berasa kayak digigit nyamuk aja gitu loh. Gigit nyamuk, tapi saya pikir udahlah. Saya pikir nggak apa-apa kan, saya ngepel gitu kan, sekali lagi, saya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, saya ngepel, saya belanja. Jadi ketika saya ngepel gitu kan, saudara sekalian apa yang terjadi? Ternyata saya lihat kok lantai saya kok ada darah. Ternyata saya lihat ini saudara sekalian dari darah saya gitu loh. Dari darah saya keluar gitu kan. Dari ini saudara sekalian, dari tangan saya. Dan di situ akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya langsung mengkoneksikan dengan siapa? Dengan anak. Bagaimana anak? Betul kan, dia suka jalan, kadang dia gak mikir gitu kan, dia ambil barang sana sini, kalau dia cedera. Makanya saya ingat banget, waktu saya masih kecil, ketika saya suka main manjat-manjat gitu di bangku. Ketika saya jatuh dari bangku, papa saya ngomong apa? Buang bangkunya. Mama saya bilang, kamu jangan buang bangku, didik anak kamu. Kalau dia jatuh terus dari bangku, ada 1000 bangku, dia jatuh, bangkunya 1000 itu semua dibuang. Didik anak kamu. Ngerti saudara sekalian? Jadi ketika kita jatuh, itu bisa cedera, bisa apa, tapi saya perhatikan, saya bisa sampai setua ini saudara sekalian. Itu semua karena penjagaan Tuhan. Kita benar-benar butuh Tuhan. Segala sesuatu yang di dalam dunia, kita butuh Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Tuhan sebagai penguasa. Bukan hanya Tuhan sebagai penguasa, saudara sekalian, tetapi juga Tuhan sebagai Raja. Saudara perhatikan nggak? Di dalam Mazmur 24, itu dimulai dengan Tuhan. Betul ya? Tuhan sebagai penguasa. Dan diakhiri dengan Tuhan. Tuhan sebagai Raja. Kesimpulannya apa? Kita hidup di dalam dunia, kita harus tahu diri, kita harus menyembah Tuhan. Kita sebagai makhluk yang menyembah Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayanan Tuhan, sebagai budak Tuhan, kita harus sadar tahu diri bahwa Tuhanlah yang awal dan yang akhir. Dialah yang pencipta dan dialah sebagai penjaga. Dialah sebagai yang mula, sebagai alfa dan maupun sebagai omega. Kita harus tahu di sini. Jadi pasal 24 dimulai oleh Tuhan dan diakhiri oleh Tuhan. Dan dikatakan siapa? Dia itu sebagai raja. Dia raja-raja yang menang. Jadi tidak ada orang yang bisa menggagalkan rencana dia. Dia ketika dia berperang, dia adalah raja yang perkasa, dia raja yang kuat. Dan kita semua orang yang ada di dalam bumi harus tunduk kepada dia. Amin saudara sekalian. Nah sekarang pertanyaannya, mampu gak kita tunduk di hadapan Tuhan? Tunduk loh. Saya sadar satu hal saudara sekalian, menunduk kepada Tuhan, Tuhan sebagai Raja itu gak mudah loh. Taunya dari mana saudara sekalian? Saya dulu punya keinginan dari semenjak saya kecil, saya ingin kuliah di Amerika Serikat. Iya kan? Kuliah di Amerika Serikat, tapi ternyata Tuhan tidak membuka jalan sampai saya usia 20-an. Saya usia 28 baru saya bisa ke Amerika Serikat. Tapi ketika Tuhan mengizinkan saya ke Amerika Serikat, saya marah sama Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah cukup settled di Indonesia. Saya sudah mendapatkan pelayanan, saya sudah mendapatkan banyak hal. Finansial, lagi cari rumah, ya kan, bahkan lagi cari tanah, begitu kan. Saya pikir Tuhan, saya sudah nyaman di Indonesia, Tuhan minta saya pindah ke Amerika Serikat. Akhirnya, itu gak mudah saudara sekalian.
akhirnya saya ikutin Tuhan. Bahkan saya harus berpisah long distance dengan ada seorang wanita, jadi saya harus long distance, itu nggak mudah. Dan ketika long distance, masih tetap ketidakmudahan ini terjadi. Kemudian wanita ini mengatakan, nggak sampai 1 semester dia mengatakan, oke, mungkin lebih baik kita akhiri saja hubungan kita, karena saya nggak bisa long distance. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saudara, kehilangan pasangan, lalu berikutnya yang kedua, kehilangan apa saudara sekalian? Saya ketika di Indonesia, saya itu nggak usah mikir tentang finansial, tapi ketika di Amerika harus mikir tuh finansial, hitung-hitungan tuh, iya kan? Belanja, semester, terus tempat tinggal, hitungan saudara-saudara sekalian. Dan saya nggak berani kasih tahu orang tua saya. Orang tua saya nanti bisa takut, bisa shock, bisa khawatir. Mama saya sampai bilang, kalau kamu kurang uang, mama jual rumah. Nggak enak. Iya kan, namanya orang tua kan sayang banget sama anaknya, dia akan lakukan apapun untuk anaknya. Jadi saya nggak berani ngomong, saya bilang Tuhan, kok saya harus seperti ini, kemudian saya harus diinjek-injek lagi kan. Di Indonesia kan sebagai pengkhotbah kan, keren. Tapi di Amerika Serikat sebagai apa? Tukang cuci piring, diperintah-perintah, dimarah-marahin. Lalu berikutnya sebelum saya pergi ke Amerika Serikat, saya sudah punya dokter pertama, saya sudah punya dokter. Tapi ketika saya pergi ke Amerika Serikat, kualitas dokter Indonesia di bidang teologi itu rendah sekali. Jadi saya harus ambil seperti S1-nya, saya harus ambil MDiv. Bayangkan, udah punya dokter ke Amerika, ambil apa? MDiv. Itu malunya minta ampun. Sampai saya nggak kasih tahu orang-orang. Dan saya sampai bilang, Tuhan kenapa ya? Tuhan kok ngubah ya rencana saya? Tuhan ngubah keinginan saya, Tuhan ngubah harapan saya. Dulu saya pikir Tuhan saya mau berharap mau di Indonesia, saya mau punya keluarga, saya mau punya rumah, saya mau punya segalanya di Indonesia, saya mau tenang. Tuhan pindahkan, betul ya? Pernah gak saudara ngalamin seperti itu? Saudara udah buat rencana, Tuhan belokkan rencana saudara. Saudara udah buat mimpi, visi, tapi Tuhan belokkan semuanya. Mimpi saudara, harapan saudara, visi saudara semua dibelokkan. Saya kesal sama Tuhan. Saya kesal sama Tuhan secara pribadi. Terus kemudian setelah beberapa tahun, ya kan? Setelah beberapa tahun saudara sekalian, saya menikmati apa? Tinggal di Amerika Serikat, ya kan? Udah terbiasa saudara, ya kan? Dengan infrastruktur yang bagus, cuaca yang bersih, ya kan? Yang nyaman, orang-orangnya pikirannya terbuka. Saya jadi nyaman tinggal di Amerika Serikat. Saya tidak mau pulang. Saya tidak mau pulang saudara. Udah terpikir saya mau tinggal di Amerika Serikat, saya mau berkeluarga di sini karena saya dulu pacaran dengan orang bule, ya kan. Jadi saya pria bukan internasional maksudnya, iya kan, pacaran dengan berbagai macam negara. Jadi ketika saya pikir, wah saya mau hidup di sini. Saudara sekalian, tiba-tiba saya udah buat rencana segala sesuatu. Kita udah pikirkan juga rencana pernikahan kita kapan, ya kan, di tahun 2019 bulan Maret waktu itu. 2019 bulan Maret udah tinggal, saya udah pikir saya akan pindah ke sana, pindah ke Oklahoma dan sebagainya. Udah semua direncanakan. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Saya mendengar dari mama saya mengatakan, telepon saya, papa kamu itu sakit. Papa kamu itu sakit. Papa kamu itu sakit dan dia sepertinya begini. Dia nggak akan mati-mati sampai kamu pulang. Gitu loh. Itu kata-kata yang mengerikan. Gitu. Dia tidak akan mati-mati sampai kamu pulang. Dia pengen lihat wajah kamu terakhir kalinya. Saya bilang nggak bisa lihat dari WhatsApp gitu kan, video call. Nggak bisa, dia pengen lihat kamu terakhir kalinya. Waduh, saya pikir gimana ya. Jadi akhirnya saya mikir gini loh, saya hanya punya orang tua cuma satu. Papa saya cuma satu, mama saya cuma satu. Akhirnya saya berkata, Tuhan, oke lah, saya mau pulang ke Indonesia. Saya ubah mimpi saya, perhatiin nggak? Tapi saya sempat kecewa, kesel kan. Kita udah buat rencana itu kemudian dibelokkan sama Tuhan. Pernah gak saudara ngalamin kayak gitu ya? Buat rencana dibelokkan lagi sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau pulang ke Indonesia Tuhan. Tapi saya bilang, saya mau pulang ke Indonesia tahun 2021 pertengahannya, karena selesai saya disertasi. Tuhan, biarkan papa saya itu umur panjang dulu, baru saya pulang ke Indonesia. Tapi ternyata saudara sekalian, ya kan saya kebut kerjakan disertasi, segala macam, saya siap untuk pulang ke Indonesia. Tapi ternyata tahun 2020 ada COVID, betul kan? 2020 ada COVID, kemudian tahun 2021 awal, Januari, papa saya meninggal. Dan itu saya shock, saya terpukul. Tuhan kenapa ya? Saya sudah mau pulang, saya udah buat rencana untuk pulang. Saya cuma minta Tuhan perpanjang hidup dia sebentar saja sampai saya pulang. Nggak apa-apa gitu, kalau saya pulang terus 2 hari kemudian papa saya meninggal, nggak masalah. Yang penting papa saya bisa ngeliat saya dulu. Dan saya pengen ngeliat papa saya gitu loh. Setelah bertahun-tahun saya nggak berjumpa dengan dia. Saya udah buat rencana seperti itu, tapi apa? Tuhan belokkan. Secara pribadi saya kecewa.
Benar, saya kecewa. Saya kecewa, saya bertanya-tanya, kenapa? Tapi di tengah-tengah kekecewaan saya merenungkan kembali. Sudah perhatiin nggak? Ada satu pola yang sama. Saya sudah buat rencana, Tuhan belokan, saya kecewa. Perhatiin ya. Saya buat rencana, Tuhan belokan, Tuhan tidak berkati, Tuhan tidak kabulkan, Tuhan tidak berikan jalan, saya kecewa. Saya marah sama Tuhan. Perhatiin nggak? Dan akhirnya Tuhan menyatakan ini kepada saya. Ini dia. Tuhan sebagai raja. Kamu itu sebagai raja atas hidup kamu, apa Yesus sebagai raja dari kehidupan kamu? Kamu itu raja atas rencana kamu, apa Yesus raja atas rencana kamu? Kamu raja atas hidup kamu, apa Yesus sebagai raja atas hidup kamu? Dan itu saya kaget. Saya langsung terdiam. Kalau Yesus raja atas kehidupan saya, Yesus raja atas masa depan saya, Yesus raja atas keluarga saya, Yesus raja atas mimpi-mimpi saya, Yesus raja atas harapan saya, Yesus raja atas segala berkat-berkat saya, Yesus raja atas setiap pergumulan saya, Yesus segala berkat atas setiap tindakan yang akan saya lalui, jalan-jalan yang akan saya lalui. Kalau Yesus itu raja, kesimpulannya apa? Kalau Yesus mau ubah, dia berdaulat, dia raja. Saya langsung terdiam. Kenapa kamu kesel? Karena selama ini kamu berpikir kalau kamu buat rencana itu harus terjadi. Kamu tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Kamu boleh aja buat rencana, tapi kamu harus menyerahkan rencana itu kepada Tuhan. Karena dia adalah raja, dia yang ketok palu terakhir. Bukan kamu yang ketok palu, tapi Tuhan yang ketok palu. Kamu buat rencana, tetapi Tuhan yang ketok palu. Apakah rencana kamu ini akan terjadi apa tidak? Bukan kamu. Karena kamu bukanlah raja atas hidup kamu, tapi Yesus adalah raja dalam kehidupan kamu. Jadi kalau Tuhan mau mengubah hidup kamu, Tuhan mau mengubah rencana kamu, Tuhan mau mengubah mimpi kamu, Tuhan mau mengizinkan kamu masuk dalam lembah kekelaman. Kalau misalnya Tuhan ingin mengizinkan kamu di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam permasalahan keluarga, di dalam permasalahan kuliah, di dalam pergumulan masa depan, kamu tidak tahu apapun juga, kamu harus tetap taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah raja kamu. Kamu bisa nggak? Tetap meskipun kamu berjalan di dalam ketidakpastian, tapi kamu tetap mengatakan, Tuhan, aku tetap mau menjalani ini. Kenapa? Karena Engkau adalah Raja. Saya langsung diam. Selama ini saya mengatakan Tuhan itu Raja, Tuhan itu penguasa, Tuhan itu pemilik segalanya. Iya kan? Tapi saya tidak sadar kalau saya tidak mengizinkan Yesus untuk memiliki perencanaan hidup saya. Saya tidak sadar kalau Tuhan itu, kalau saya kadang tidak mengizinkan untuk Tuhan memiliki rencana-rencana saya, Tuhan memiliki keluarga saya, Tuhan memiliki berkat-berkat saya, enggak. Ketika berkat itu Tuhan ambil, berkat kenyamanan kan, tinggal di Amerika, sudah nyaman. Ketika Tuhan ambil berkat itu milik Tuhan. Aku mau ngambil dari kamu. Saya marah sama Tuhan, saya marah. Dan akhirnya saya sadar, Tuhan maafkan aku, karena aku tidak mencari Engkau. Aku hanya mencari diri aku sendiri. Aku tidak melayani Engkau sebagai raja, tetapi aku melayani diri aku sendiri sebagai raja. Aku tidak menganggap Tuhan sebagai penguasa. Aku tidak menganggap Tuhan sebagai raja. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah penguasa segala sesuatu, termasuk penguasa hidup kita. Dan Tuhan adalah raja atas hidup kita. Semuanya milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, itu milik Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita melayani dengan optimal, itu memang layaknya, karena kita harus tahu diri. Kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan adalah penguasa dan Tuhan adalah raja kita. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jikalau di dalam Mazmur 24 Tuhan memberikan kepada kami bahwa keagungan-Mu begitu luar biasa. Engkau pemilik segalanya. Ketika kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat pada hari ini semua pemberian Engkau. Ketika kami bisa berkumpul bersama dengan saudara kami seiman, GKRI Kelapa Gading, ini semua karena Engkau. Ketika kami bisa hadir ke sini dengan tubuh yang sehat, itu semua kesehatan kami daripada Engkau. Ketika kami masih bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga kami sadar itu semuanya dari Engkau. Tuhan, ajar kami tidak mencari berkat. Ajar kami supaya tidak menggenggam berkat itu, tetapi biarlah kami boleh memiliki satu pemahaman bahwa Tuhan adalah penguasa kami, Tuhan adalah raja kami. Apabila Tuhan ingin mengambil sesuatu dari kehidupan kami, berkat-berkat itu yang Tuhan sudah kasih, Tuhan ingin ambil kembali, ajar kami supaya kiranya kami boleh tetap bisa menyembah Engkau,
bukan mengeluh. Ajar kami tetap bisa memuliakan Engkau, bukan memaki-maki Engkau. Ajar kami tetap bisa melayani Engkau, bukan meninggalkan Engkau. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetaplah penguasa dan raja kami. Ajar kami tetap bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Karena kami tahu, pemberian kami tidaklah seberapa dibandingkan dengan Engkau. Ajar kami supaya kami bisa tahu diri, sadar diri, dengan cara melayani Engkau lebih lanjut lagi. Tuhan, kami sadar seringkali kami hanya terkesima atas keagungan-Mu, tapi seringkali hati kami tidak kudus, tangan kami tidak kudus, lidah kami tidak kudus, dan kami tidak mencari Engkau. Kami lebih suka meluangkan waktu bersama dengan dunia. Kami lebih suka meluangkan waktu bersama dengan berkat. Kami lebih suka meluangkan waktu bersama dengan orang-orang di sekitar kami daripada Tuhan. Ajar kami ya Bapak sekali lagi, supaya kiranya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau, karena kami tahu Engkau layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kami, karena Engkau adalah penguasa kami dan Engkau adalah Raja kami. Terima kasih ya Bapak, materaikan firman ini dalam hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.